Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Susanti, jurusan Diksasasiada dengan nomor NIM 408220045. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dengan dosen Ibu Ifsa Susilawati MPD. Langsung saja ke biografi Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Oke, untuk biografi yang pertama yaitu Bapak Joko Widodo. Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni 1961, adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014, terpilih dalam pemilu Presiden 2014. Jokowi menjadi Presiden Indonesia yang pertama yang bukan berasal dari elit politik ataupun militer Indonesia. Dia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Tahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah wali kota. Sebelumnya ia adalah wali kota Surakarta sejak tanggal 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, didampingi Hadi Rudiatmo sebagai wakil wali kota. 2 tahun menjalani periode kedua menjadi wali kota Surakarta, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, untuk bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Tahaja Purnama. Jokowi berasal dari keluarga sederhana. Rumahnya pun pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi dia mampu menyelesaikan sekolahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik yang populer. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Nah, semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus naik dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilu Presiden 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan nama Jokowi selalu unggul. Pada awalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa dia tidak akan mengumumkan calon presiden PDIP sampai setelah pemilu legislatif. Pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden. 3 pekan sebelum pemilu legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu biografi Bapak Menhan sekaligus Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Langsung saja, Letnan Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Jojo Hadi Kusumo atau Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa, Banyumasan, Minahasa, karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas dan ibunya berasal dari Manado. Ia menempuh pendidikan militer dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon Presiden ke-7 dalam pemilihan umum 2014. Namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala yang mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Sumitro Jojo Hadikusumo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belandanya. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Joyo Hadikusumo, yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang letnan 2, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Karirnya menjelit setelah menjabat sebagai wakil komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai komandan jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sendera dan Mapenduma ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya. Pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hasim Jojo Hadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau bisa sering disebut Gerindra. Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua tokoh ini, yang pertama kita dapat mengambil pelajaran dari Bapak Joko Widodo bahwasannya menjadi presiden tidak harus dari kalangan elit politik, tetapi rakyat biasa pun bisa menjadi presiden. Kedua, kita bisa meneladani sifat Bapak Prabowo Subianto yang tidak pernah kenal kata menyerah untuk terus menggapai keinginannya menjadi presiden meskipun ia kalah beberapa kali dalam Pilpres, tetapi ia tidak menyerah sedikit pun. Dan sekarang Bapak Jokowi dan Bapak Menhan kita yaitu Prabowo Subianto bersahabat dekat karena yang dulunya mereka adalah lawan pada saat Pilpres terdahulu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.